Ya, selamat pagi warga Dompu. Pada umumnya bahwa pagi ini kita kopi di rumah KMPI Kabupaten Dompu. Mencoba beberapa menit dengan Pak Ketua KMPI. Tapi kita nikmati kopi di KMPI. Siap. Kebetulan Pak Ketua ada di samping. Dia akan memaparkan tentang KMPI ke depan. Cuman kita nikmati dulu tetap santai sambil di pagi yang sejuk di daerah Bumi Gerepo yang cukup menjanjikan untuk para masyarakat. Pagi, Pak Ketua. Selamat pagi, Bang. Ini kan food KMPI yang ke-40 ya. Siap, Bang. Di rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh KMPI Kabupaten Dompu ini apa saja dalam foodnya yang ke-47? Alhamdulillah, terima kasih, Bang. Bang Pangeran yang pagi yang cukup berbahagia ini. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Dompu. Alhamdulillah kita di kantor pemuda di Gedung Pemuda Kabupaten Dompu. Kita sedang mempersiapkan salah satu rangkaian dari kegiatan ulang tahun KMPI yang ke-47 di tahun 2020 ini. Ini penuh dengan undangan berserak-serakan material-material administrasi ini. Nah, kemarin pada tanggal 17, 18, 19 kita sudah mengadakan lomba tenis meja se-Pulau Sumbawa. Alhamdulillah mendapatkan 4 juara. Juara 1 di kelas A itu diambil oleh finalnya orang Bima semua. Itu atas nama Kamal sama Muhlis, itu di partai final. Kemudian di kelas B itu orang Dompu semua lagi. Orang Sumbawa tidak satu pun dari 8 orang yang masuk itu 8 orangnya itu tersingkir semua. 8 orang dari Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat itu tersingkir semua. Sehingga Dompu di kelas B itu menampilkan final dua-duanya dari Dompu. Itu Pak Amar, Hairul Amar, itu kepala sekolah SMP 3 Wajah yang ada di sana itu. Dan Bapak Toponi, Pak Taufan SHF, itu final. Alhamdulillah tadi malam sudah kita tutup, sudah kita berikan hadiah secara simbolis, nanti akan diumumkan di puncak acara pada tanggal 23 Juli. Nanti puncaknya di sini juga ya? Puncaknya di depan di panggung yang sudah dibangun oleh mantan ketua KMPI sebelumnya. Nah, selanjutnya ini kita break, ini kita istirahat sehari, tanggal 19, tanggal 20 kita kerjain ini semua administrasi ini untuk persiapan dialog pemuda. Nanti temanya itu KMPI Pemuda Dompu Berbakti untuk Daerah. Nah, nanti kita akan berusaha menghadirkan setidaknya 4 orang pembicara. Yang pertama dari pemerintah daerah, beliau nanti akan kita pertanyakan bagaimana cara pemerintah daerah memberdayakan pemuda untuk mewujudkan visi daerah. Kemudian yang kedua dari pihak keamanan aparat kepolisian, temanya kami berikan kepada mereka bagaimana pihak kepolisian memberdayakan pemuda untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Dompu. Kemudian yang ketiga dari akademisi, kami nanti akan meminta beliau berbicara tentang bagaimana roadmap Dompu dan bagaimana peran pemuda dalamnya untuk mewujudkan konsep ideal pembangunan daerah ini di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, kami dari KMPI nanti akan berbicara tentang bagaimana KMPI ini bisa disatukan kembali seperti dulu. Kemudian yang kedua, harapan-harapan pemuda kepada semua pihak stakeholder yang ada di Kabupaten Dompu ini untuk bisa melibatkan pemuda dalam banyak urusan. Karena isu ke depan itu adalah isu kepemimpinan muda atau pemerintah muda. Ada youth government yang sekarang sedang diinvestigasi oleh mereka. Karena apa? Karena pemuda ini punya visi yang sangat jauh ke depan, mereka punya energi yang sangat banyak, mereka punya kemauan yang sangat keras, mereka punya harapan-harapan yang banyak. Nah, itu yang akan saya sampaikan.
Nah, yang akan menjadi peserta itu adalah semua pemuda yang ada di Kabupaten Dompu yang tergabung dalam OKP nasional, OKP lokal, bahkan yang tidak tergabung dalam organisasi kepemudaan pun. Itu nanti kita undang semua. Insya Allah kita buka caranya terbuka untuk ini. Itu yang kedua, dialog pemuda yang akan kita adakan 21 Juli. Kemudian tanggal 22-nya itu ada lomba foto destinasi wisata Dompu. Jadi kita ingin melihat secara utuh potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Dompu ini, seperti Solinaem, air terjun Panca, Serain Duha, Gunung Tambora, Wadunaem, dan lain sebagainya. Bagaimana itu bisa dieksplor oleh anak-anak muda, oleh pelajar SD, SMP, SMA, SMK, supaya bisa kita tahu bahwa Dompu sama juga dengan daerah-daerah lain di Indonesia punya potensi yang luar biasa untuk bisa dikembangkan. Itu yang ketiga, itu insya Allah akan diadakan pada tanggal 22 dan itu akan berlanjut, pengumuman juaranya itu di bawah puncak itu resepsinya. Kemudian yang berikutnya ada pentas seni budaya. Pentas seni budaya ini kita maksudkan kegiatan itu supaya teman-teman muda di Dompu ini tidak kehilangan identitas. Selama ini kita harus sadar, selama ini mereka seakan-akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari daerah lain. Bukan kita ingin memblokkan atau memisahkan satu dengan yang lain, tidak. Kita harus menunjukkan bahwa kita punya identitas tersendiri. Sejarah sudah mencatat bagaimana Mahapati Gajah Mada akan bisa menyatukan Nusantara ini apabila salah satunya kerajaan Dompu. Tapi apakah Dompu itu bukan Dompu? Sementara kalimat-kalimat, kata-kata yang lain yang mendeskripsikan hal tentang kerajaan yang lain selain Dompu itu susah kita terjemahkan. Oleh karena itu, supaya kita tidak kehilangan arah, supaya tidak kita kehilangan nilai-nilai lama yang sudah berkembang, kita hidupkan itu kembali. Nah, itu pentas seni budaya. Kemudian yang terakhir, tanggal 25, tanggal 25 Juli, tanggal 25-26 itu ada seminar cagar, seminar budaya. Itu kerjasama KMPI dengan IKPMD Malang. Jadi anak-anak muda dari Malang ini melihat kita punya semangat untuk mengembalikan gerakan muda itu ke hal-hal yang mendidik, ke hal-hal yang non finansial, mereka suka. Mereka mengajak kerjasama, kita disuruh menyediakan tempat dan lain sebagainya, kemudian mereka akan mengadakan itu. Itu turnya keliling semua situs-situs, tempat-tempat arkeologi, peninggalan sejarah itu mereka akan kunjungi, akan menjadi pelajaran buat mereka. Jadi yang di Pak Tua, siap. jadi kan tadi Pak Tua sudah mengatakan bahwa jadi persatuan bangsa itu lahir dari budaya. Nah sekarang persoalan ketua KMP kan ada dua versi, ya Papua dan Jakarta. Ya, dan memang beberapa hari kemarin kan saya mati. Lalu langkah Pak Ketua selanjutnya untuk menyatukan kedua pengurus ini gimana? Nanti misalnya ketua yang kemarin ini langkahnya Siap. Sebenarnya ini sudah digagas, ini sudah bukan menjadi masalah lokal, ini sudah menjadi masalah nasional. Kemarin dimulai dari kongres itu. Nah, sebenarnya sudah ada penyatuan sekarang ini oleh Kemenkumham. Kemenkumham sekarang sudah, dari informasi dari DPP berdasarkan surat yang kami share kemarin itu, bahwa KMPI Papua itu SK Menkumhamnya sudah diblokir. Sekarang yang tersisa di Kemenkumham itu adalah SK KMPI kita, SK KMPI hasil Kongres Luar Biasa Jakarta. Malah DPP itu memerintahkan, sudah bersurat ke seluruh pimpinan lembaga BUMN, Bupati, Wali Kota untuk tidak mengalokasikan anggaran atau untuk membiayai kegiatan yang dilakukan oleh KMPI hasil Kongres Papua, karena SK Menkumhamnya sudah diblokir berdasarkan surat. Tapi KMPI Dompu tidak melihat itu ya? Ya, kita menganggap satu wadah kekeluargaan. Kami tidak menganggap bahwa itu sesuatu yang tidak penting. Itu menjadi sesuatu yang sangat
penting, tetapi hanya untuk hal-hal yang positif. Jadi dualisme atau dua kelompok organisasi pemuda ini kalau misalnya bisa bersinergi itu sangat bagus untuk memecahkan masalah-masalah pemuda yang ada di Kota Tendon. Kita dua atau satu itu tidak ada masalah buat kami. Karena apa? Semakin banyak orang yang berbicara tentang solusi permasalahan pemuda itu semakin bagus. Kalau misalnya ada dua KMPI di Dompu, itu sama-sama bersinergi melakukan sesuatu yang bermanfaat, membantu pemerintah menangani masalah-masalah kepemudaan, itu akan sangat bagus. Karena kita tahu rahasia organisasi di mana saja lah. 100 orang jumlah pengurus pasti paling yang aktif hanya 10-20 orang. Jadi selain dari itu dua persoalan itu, jadi ke depan langkah KMPI dalam memberikan solusi pembangunan kepada pemerintah itu apa ya? Iya, kalau kami Bang, ini kami tidak berpikir sendiri. Solusi yang akan kita rekomendasikan kepada pemerintah ini, nah itulah kita fasilitasi kegiatan-kegiatan anak muda ini. Kita fasilitasi, kita diskusikan, kita sampaikan, kita curhat, kita ngomong bebas di sini. Kemudian nanti KMPI yang akan merangkum rekomendasi-rekomendasi itu yang akan disampaikan ke pemerintah daerah. Artinya pikiran saya sendiri itu tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan pikiran banyak orang. Jadi selalu kami terbuka. Siapapun yang mau memberikan masukan, memberikan arahan, kira-kira apa yang harus pemuda lakukan, kami terbuka, karpet merah kami sediakan. Kemudian itu nanti akan kami rekomendasikan kepada pemerintah. Oke. Terima kasih banyak Pak Ketua Siap. KMPI. Jadi pagi ini kebetulan kami dialog langsung dengan Pak Ketua KMPI. Dia memberikan pemaparan bahwa berbagai pembangunan di kabupaten itu perlu ada intervensi dari pemuda yang ada di Kabupaten Dompu. Perlu ada kerjasama yang baik memperkenalkan berbagai pariwisata yang ada di Kabupaten Dompu. Tentu kalau berbagai sektor ini bisa dijual, bisa dipojokkan ke permukaan, tentu akan memberikan kontribusi yang baik untuk daerah. Malah ke depan Bang, sebelum ditutup, ini tahun anggaran ini kami akan setiap minggu pagi, ini depan taman gedung pemuda ini, kita akan adakan senam pagi bersama. Itu setiap minggu kita gaji profesional, Bang Fahad. Nanti dia akan menggerakkan itu. Kita sediakan sound systemnya, kita sediakan perangkat-perangkat keras untuk kebutuhan mereka. Kemudian setiap malam minggunya itu kita akan ini semacam konser akustik. Ini depan ini setiap malam minggu anak-anak itu main. Kita sediakan alat musiknya, mereka main. Kemudian minggu paginya lanjut senam bersama. Orientasinya kita tuh ada 3. Pemuda Dompu itu harus cerdas. Kemudian pemuda Dompu itu harus sehat. Yang ketiga, pemuda Dompu itu harus sadar akan nilai-nilai yang baik untuk kehidupannya. Terima kasih Pak Ketua. Siapa? Pagi, Bang Mas Abdul.